Cerita ini kejadiannya di tahun 1980-an di Jawa Barat. Spesifik daerahnya gue nggak bisa banget kasih tahu karena gue udah diwanti-wanti banget nih sama yang ngasih gue cerita ini. Tapi yang pasti pesantren ini tuh tempatnya jauh banget dari kota Bandung. Nah jadi ceritanya ada sepasang sahabat, sebut aja namanya Rido dan Hilmi. Mereka nih di tahun 1980-an itu setelah baru lulus SD, mereka pisah. Gak satu sekolah lagi, jadi jarang main. Nah, karena si Rido ini masuk ke pesantren, sedangkan Hilmi itu masuk ke SMP negeri. Singkat cerita, sampai mereka udah SMA, si Rido lanjut pesantren di pesantren yang sama, dan ternyata Hilmi itu dimasukin ke pesantren yang sama kayak Rido. Jadi satu sekolah lagi, ya satu tempat lagi Moy. Nah, alasannya kenapa si Hilmi ini masuk pesantren? Gara-gara si Hilmi ini anaknya bandel banget. Hilmi itu suka bikin orang celaka. Dan Hilmi pun sendiri, itu badannya sering babak belur. Bener-bener hancur deh pokoknya anaknya. Ya dia suka berantem gitu. Makanya bokap nyokapnya ini masukin Hilmi ke pesantren. Mungkin mindset orang lama juga kali ya. Kayak kalau anaknya bandel ya udah dimasukin pesantren. Biar jadi bener lagi gitu. Nah, bokap nyokapnya Hilmi ini nitipin Hilmi tuh ke salah satu ustadz. Nitipin juga ke Rido. Ya biar minta dibantuin gitu biar Hilmi gak bandel lagi. Singkat cerita, akhirnya Hilmi dan Rido jadi dekat lagi. Kayak dulu waktu mereka masih SD. Nah Rido tuh bantuin Hilmi di pesantren kayak diajarin ngaji dari awal. Disuruh sholatnya benar. Kurang-kurangin ngomong kotor ya. Dijagain banget lah. Dan hebatnya, Hilmi ini jadi anak yang gak suka ngomong kotor. Sholatnya juga jadi rajin. Najisnya juga lancar banget. Dan itu hanya dalam waktu 1 bulan. Cepet banget berarti ya. Nah gue juga ngerasa gitu. Nah gue sebenarnya gak tahu sih hitungannya itu cepet apa enggak. Cuman kalau menurut gue ya itu hitungannya cepet karena ya gue juga ngadi gak bisa cepet itu gitu. Nah Rido gak ngerasa gimana-gimana dengan Hilmi yang bisa cepet belajar itu. Karena ya Hilmi ngejalanin belajar di pesantren tuh kelihatannya serius-serius aja. Dan bisa dibilang Rido selalu ngabisin waktu sama Hilmi. Kecuali di malam hari. Karena hampir tiap malam si Hilmi itu pergi keluar pesantren. Karena dia ngikut satu perguruan silat. Nah jadi peraturan di pesantren ini tuh emang ada jam bebasnya gitu Moy. Nah mereka boleh keluar dari area pesantren setelah jam 9 malam. Dan nanti harus balik lagi sebelum jam 1 pagi. Nah gue gak tahu ini peraturan di pesantren itu doang. Atau zaman dulu semua pesantren itu kayak gini. Karena ya setahu kita kan kalau pesantren sekarang 24 jam mereka harus di dalam area itu kan. Iya. Tapi ya intinya setiap malam itu mereka dikasih waktu kosong buat keluar-keluar tuh gak apa-apa. Nah 1-2 bulan tuh aman-aman aja. Sampai di bulan ketiga Rido ini mulai ngeliat gelagat si Hilmi tuh aneh. Kenapa? Jadi kalau di pesantren ini tuh makannya kayak di satu piring gede berlima gitu. Kebayang gak sih lo? Jadi kayak nasinya banyak terus ada lauknya di tengah-tengahnya gitu ya. Nah pas makan bareng ini si Hilmi tuh cuma makan nasi putihnya doang. Kayak kalau misalnya ada lauk itu tuh gak dimakan. Terus kalau nasi kena kuah dikit juga gak dimakan sama dia. Jadi bener-bener pure nasi putih aja. Aneh banget kan? Nah pas ditanya sama Rido, kenapa kok nasinya doang yang dimakan? Hilmi alasannya gak nafsu makan. Nah tapi kejadian untuk dia cuma makan nasi doang tuh gak cuma sekali 2 kali Moy. Nah tiap hari pas makan bareng Hilmi ini cuma makan nasi putih doang. Dan hal ini tuh dilihat juga sama ustadznya. Ustadz yang dititipin gitu loh sama orang tua yang tadi yang gue bilang. Ya. Nah karena Rido deket sama Hilmi, Rido dipanggil lah sama si ustadz ini. Sebutlah nama ustadznya Ustadz Dadang gitu ya. Sekalian semacam laporan perkembangan gitu. Kayak si Hilmi ini gimana perkembangannya ngajinya segala macam. Udah mereka ngobrol dikasih tahu lah sama si Rido. Emang gelagatnya si Hilmi ini emang rada-rada aneh. Ya makan nasi putih doang itu. Nah terus si Rido juga bilang kalau Hilmi itu hampir tiap malam dia pergi ke satu perguruan silat. Nah si Rido itu bilang kalau Hilmi itu ikut perguruan silat di tempatnya Ki Januwiryo. Sebut aja namanya gitu ya. Oke. Nah mendengar kayak gitu sih Pak Ustadznya kaget. Pak Ustadznya bilang, wah dia itu terkenal silat yang pakai ilmu hitam. Kata Ustadznya gitu. Rido kaget dong. Ya berarti sahabatnya belajar ilmu hitam gitu kan. Ya. Di situ Ustadznya bilang, ya udah, kamu tolong ikutin dia aja. Dia pergi kemana kalau malam. Akhirnya hampir tiap malam, kalau Hilmi keluar dari pesantren, Rido ngikutin tuh, ngebut-nutin dari jauh.
Dan emang, Hilmi ini keluar pesantren itu ke tempat silat buat latihan silat sama si Ki Januario itu. Tapi nggak selalu tiap dia keluar dia ke tempat silat. Ada kayak misalkan dalam 1 minggu si Hilmi ini keluar dari pesantren itu 3 atau 4 malam ya. Nah di antara malam dia keluar itu, ada 1 malam dia tuh malah pergi ke hutan yang ada di dekat pesantren mereka. Jadi di pesantren mereka belakang itu kayak ada hutan gitu Muy. Nah ke hutan itu sendiri juga Muy. Nah pas si Hilmi ini diikutin sama Rido buat ke dalam hutan, si Rido ini ngeliat dari jauh Hilmi tuh masuk ke hutan. Terus dia kayak berhenti di satu spot, kayak ada pohon-pohon gitu. Terus Hilmi duduk sila. Abis itu Hilmi ngomong sendiri. Hah? Nah, besokannya hal ini dilaporin dong sama Rido ke Pak Ustadznya gitu kan. Setelah dengar kayak gitu, si Pak Ustadz ini kayak ngasih sebuah bacaan gitu ke Rido. Kayak, ini ada bacaan, pas kamu nanti ikutin Hilmi ke dalam hutan, dan dia ngomong sendiri, nanti kamu merem. Terus kamu baca bacaan ini. Habis kamu baca, kamu buka mata kamu. Udah tuh, akhirnya setelah si Rido ngikutin Hilmi yang ya dia ke perguruan silat, tapi ada 1 malam pas dia ke hutan, dia lihat tuh si Hilmi masuk ke dalam hutan, dan pas udah masuk hutan, si Hilmi duduk bersila di satu spot itu, mulai lagi tuh Hilmi ngomong-ngomong sendiri. Dari jauh, Rido coba buat bacain bacaan yang dikasih sama Pak Ustadz itu. Sambil merem, dan selesai baca, Rido buka matanya. Dan ternyata, Rido ngeliat, si Hilmi ini gak ngomong sendiri. Di depan Hilmi, ada sosok yang badannya tuh badan manusia. Tingginya juga tinggi kayak manusia. Pakai jubah hitam. Tapi kepalanya besarnya 2 meter. Dan taringnya panjang-panjang. Jadi kayak si Rido ini dibukain mata batinnya gitu loh. Sampai bisa ngeliat makhluk ini. Besokannya Rido lapor lagi dong ke Pak Ustadznya. Dia kasih tahu tuh dia ngeliat apa segala macem. Dan disitu Rido nanya, kita harus ngapain Pak Ustadz? Tapi Ustadznya bilang, kita tunggu aja dulu. Kamu lihat apa yang dilakuin sama Hilmi selanjutnya. Udah tuh, akhirnya si Rido ngikutin aja lah Pak Ustadz bilang apa kan. Minggu berikutnya, pas Hilmi ke hutan lagi, Rido ngikutin tuh dari jauh. Nah kali ini si Hilmi tuh kayak ngebawa 1 kantong plastik gitu, Moy, warna hitam. Pas dia udah sampai tengah hutan, dia duduk bersila lagi, dan si Rido dari jauh ngeliat lagi nih, si makhluk ini. Pas udah duduk itu, si Hilmi tuh membuka apa yang ada dalam kantong plastik yang dia bawa. Ternyata isinya tuh daging mentah, Moy. Nah, abis itu, si Hilmi ini ngasih daging mentahnya ini ke makhluk yang ada di depannya dia, yang palanya gede itu. Dan ini parah banget sih. Jadi setelah dikasih daging mentahnya ke makhluknya, makhluk ini tuh munyian daging mentahnya, tapi nggak ditelan, dilepehin lagi. Terus si daging yang udah dikunyah ini yang habis dilepehin dikasih ke Hilmi, terus Hilmi makan. Anjing. Dan belum sampai situ, Nat. Ini ada yang lebih epic lagi. Habis itu, setelah makan si daging lepehan itu, si Hilmi itu masuk lagi ke bagian dalam hutannya lebih dalam. Sampai si Hilmi ini berhenti di suatu sungai. Di dalam hutan itu ada sungai. Hilmi berhenti di situ, terus dia buka baju. Sorry ya, kayak dia telanjang dan dia mandi di sungai itu. Setelah dia mandi, si Hilmi ini sholat dalam keadaan telanjang di pinggir sungai itu. Dan si Rido lihat dari jauh kalau si Hilmi ini berjamaah bareng puluhan sosok hitam di samping dan di belakang Hilmi. Dan yang jadi imamnya buat sholat itu adalah makhluk yang kepalanya 2 meter itu. Anjing. Besokannya, hal ini tuh langsung dilaporin ke Pak Ustadz sama Rido. Dan di hari yang sama, Pak Ustadz ini langsung manggil Hilmi. Ditanya dong, kamu kenapa kayak gini? Hilmi tuh gak takut ditanya kayak gitu sama Pak Ustadz. Dia jawab, alasan dia berguru sama si Ki Januario ini karena dia tuh mau kebal. Keluar dari pesantren, dia tuh mau ngasih pelajaran ke orang-orang yang pernah bikin dia babak belur. Jadi dia kayak pengen kebal dan gue pengen ngasih pelajaran ke orang-orang dan gue mau orang-orang tuh tunduk sama gue. Berarti masih bandel dan gak berubah kayak dulu kan? Bener. Dan gara-gara kejadian itu, si pihak pesantren ini sampai bikin peraturan kalau santri-santrinya tuh gak boleh keluar malam-malam. Jadi akhirnya si pesantren ini tutup 24 jam. Semua santri itu harus ada di dalam pesantren.
Tapi gara-gara kejadian itu, Hilmi kan jadi nggak bisa keluar kan malam-malam kan. Si Hilmi ini jadi sering teriak-teriak, terus dia suka tiba-tiba badannya kepanasan dan suka buka baju sendiri. Bahkan si Hilmi ini sampai ngamuk. Dia sempat ngambil pisau, terus dia nyayat-nyayat lidahnya. Tapi nggak kenapa-napa. Lidahnya nggak berdarah sama sekali. Beneran kebal gitu loh. Wah, dari situ akhirnya si Hilmi ini coba diruqyah sama Pak Ustadznya. Tapi pas dibacain ruqyah, didoain gitu. Doa ruqyahnya dibacain balik sama Hilmi. Bener-bener gak mempan gitu loh. Dan gara-gara gak mempan di ruqyah ini, si Hilmi akhirnya ditaruh di suatu tempat kayak ruangan tertutup. Kesannya kayak diisolasi gitu loh si Hilmi ini. Ya biar dia gak berulah, takutnya dia bahayain santri-santri lain kan. Tapi pas dia dimasukin ke satu ruangan, terus dia dikasih makan sama pihak pesantren, si Hilmi ini gak mau makan makanan yang dikasih sama pihak pesantren. Dia cuma mau makan, kotoran dia sendiri. Dari situ pihak pesantren udah nyerah karena si Hilmi ini kesannya udah gak bisa dikontrol lagi, dan Hilmi akhirnya dipulangin ke rumah orang tuanya. Dan udah sampai di rumah orang tuanya pun, Hilmi tuh sampai dipasung benar-benar mulutnya ditutup, terus tangannya tuh diikat, ya lu tau dipasung lah ya, kayak dikasih kayu gitu, kakinya juga. Karena si Hilmi ini masih suka makanan kotoran dia sendiri. Dan kalau dikasih makanan manusia, dia malah marah-marah. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian, Ridho dapat kabar kalau Hilmi itu udah meninggal gara-gara malnutrisi. Ya karena dia gak mau makan makanan manusia, dia cuma mau makan kotoran dia sendiri. Berarti kasalanan dia nyangkut sama ajaran si kiai gitu dong. Iya betul Mui. Jadi kesannya tuh dia mau ditaruh ke pesantren. Cuman dia tuh tahu kalau misalnya dia ke pesantren, dia malah jadi punya waktu untuk malam-malam ke tempat silatnya si Ki Januwiryo ini. Berarti dari sebelum dia masuk pesantren itu, dia udah ikut ajaran itu ya? Sebenarnya belum, Nat. Cuman pas dia mau dimasukin pesantren sama orang tuanya, dia tuh kayak tahu ada perguruan silat tempatnya si Ki Januwiryo ini. Itu tuh emang deket sama pesantren dia. Makanya dia mau buat dimasukin pesantren itu sama orang tuanya.